Berapa banyak ada kita lihat di luar sana. Kadang-kadang gak usah jauh-jauh, kita sendiri. Ini dan itu gak boleh. Tapi ada juga Kristen yang ini itu boleh-boleh saja. Masturbasi, gak apa-apa. Kan gak merugikan orang lain. Merokok, gak masalah itu. 20 tahun merokok di gereja juga gak pernah ada orang tegur dia. Karena semua orang berkata, itu kan cuman badan. Kristen legalistik atau Kristen bebas, itu kategori ketiga. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Roma 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Coba saya jelaskan satu persatu. Ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya. Ada tiga kategori orang yang lemah iman. Supaya Anda pelajari dulu sebagai orang Kristen, jangan saling menghakimi, karena kita mungkin salah satu orang lemah itu, atau minimal kita pernah lemah demikian. Orang Kristen yang lemah yang pertama, kategori ke-1 adalah bayi rohani. Mesti hati-hati kalau orang Kristen yang baru. Celakanya gara-gara gereja kurang bijaksana, hamba-hamba Tuhan termasuk di dalamnya, orang-orang Kristen yang udah lama, tidak jadi contoh, tidak jadi teladan. Hari ini di dunia ini banyak sekali bayi rohani yang terluka, pertumbuhannya gak sehat. Sehingga mereka jadi orang Kristen yang trauma. Tidak sedikit pula yang akhirnya jadi kecewa, lalu meninggalkan jalan Tuhan. Apalagi orang-orang yang hampir jadi orang Kristen gara-gara kelakuan kita, tindak tanduk kita yang tidak membanggakan Tuhan. Mereka jadi berkata, sudahlah gak gini-ginian. Atau orang Kristen yang tidak bergereja karena mereka trauma. Dahulu kala pernah pergi ke gereja dan melihat ternyata gak lebih baik dari hidupnya. Sayang loh. Padahal Tuhan punya rencana itu indah. Ternyata orang Kristen lah yang seringkali menjadi sumbatnya. Kita harus peka sama bayi rohani. Mereka yang barusan kenal jalan Tuhan. Ya, selain itu orang Kristen, selain itu orang yang lemah di sini, kategori kedua adalah saya sebut Kristen kurang gizi. Kristen malnutrisi. Banyak sekali orang yang Kristen udah lama, bukan bayi rohani kalau dilihat dari usia atau berapa tahun kenal Tuhan, dia seharusnya sudah dewasa. Tetapi karena mungkin ya berada dalam gereja yang tidak mengajarkan firman Tuhan dengan benar. Gak usah hakimi gereja lain loh ya. Ini kita lebih baik menilai diri sendiri. Atau orang Kristen yang gak kenal, gak tahu firman, bukan berarti harus ke sekolah teologi ya. Tapi anak-anak Tuhan yang malnutrisi, yang kurang gizi secara rohani. Tidak dalam lingkungan iman yang sehat. Isinya politik di dalam gereja. Atau lihat orang Kristen yang asal-asalan. Tidak pernah terpacu, tidak pernah terpicu untuk sungguh-sungguh bertumbuh. Tidak digembalakan, tidak dimuridkan. Ya kan? Orang-orang Kristen yang malnutrisi atau kurang gizi itu banyak. Sehingga mereka tidak bisa membedakan tangan kiri dari tangan kanan. Itu termasuk orang-orang lemah sekalipun dari sisi usia rohaninya. Harusnya dia sudah jadi orang dewasa. Udah puluhan tahun ikut Yesus. Tapi gak punya komunitas yang imbang. Entah kuat di karismatik sekali tapi kurang firman. Atau firman-firman doang. Farisi di kanan kiri. Kasihan sebenarnya, banyak orang Kristen itu sebenarnya korban. Kenapa kok banyak tuayan tidak bisa dibawa masuk ke dalam lumbung Tuhan? Itu karena lumbungnya bermasalah. Yang sakit infeksi itu lumbungnya. Padahal tuayan sudah siap. Pengerjanya yang tidak siap. Pengerja itu bicara bukan tentang pengerja dalam gereja, penatua. Bukan, pengerja itu orang Kristen. Kita lah yang mengerjakan tuayan. Dan kitanya gak becus seringkali. Karena bukannya kita itu harus lebih bijaksana dan peka di area abu-abu. Kita sendiri abu-abu. Nah, kita itu akan ditaruh di area abu-abu. Jadi hitam putih harus jelas. Karena nanti kita akan ditaruh di tempat-tempat yang gak jelas. Di dalam hidup ini ada banyak sekali hal-hal yang tidak menentu. Makanya kita harus jelas dulu. Anak-anak Tuhan harus punya prinsip yang kuat.
Banyak orang Kristen itu tidak fundamental imannya. Jangan lupa loh. Ya, jangan lupa. Kita semuanya itu harus aman dalam firman. Kita harus punya pegangan yang bukan apa kata dunia, apa kata manusia, apa perasaan kita, tapi kita harus punya pegangan. Pegangan kita tiada lain adalah firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita sama Roh Kudus itu hubungannya harus terus, harus langgeng, tidak boleh terganggu. Karena nanti waktu kita ditaruh di dunia sebagai domba di tengah serigala, ada banyak hal itu abu-abu. Belum lagi kita tuh tinggal di antara orang-orang yang abu-abu juga. Kita harus bisa menjadi pedoman. Bagaimana kita bisa nuntun orang lain kalau kita sendiri tidak bisa menuntun diri sendiri? Kalau tidak pernah kita mengizinkan Kristus sungguh-sungguh menuntun kita. Nanti orang buta menuntun orang buta, dua-dua jalan keselokan. The blind leading the blind. Anak-anak Tuhan harus melihat jelas-jelas abu-abu itu di dunia atau di sekeliling kita. Hatimu tidak boleh abu-abu. No gray area. Karena kita nanti harus berurusan dengan bayi rohani dan Kristen malnutrisi. Belum lagi ada Kristen legalistik, itu kategori ketiga, orang lemah. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kristen yang dikit-dikit rasa ini salah, ini dosa, ini waduh ngerohnya luar biasa. Itu juga Kristen lemah. Antara ngerohnya luar biasa atau semuanya oke saja. Berapa banyak ada kita lihat di luar sana. Kadang-kadang gak usah jauh-jauh, kita sendiri. Ini dan itu gak boleh. Tapi ada juga Kristen yang ini itu boleh-boleh saja. Masturbasi, gak apa-apa. Kan gak ngerugikan orang lain. Merokok, nah masalah itu 20 tahun ngerokok di gereja juga gak pernah ada orang tegur dia. Karena semua orang berkata, itu kan cuman badan. Kristen legalistik atau Kristen bebas, itu kategori ketiga. Itu orang lemah. Anehnya kalau yang legalistik ya, ini gak boleh, itu gak boleh, ini jangan, itu jangan. Biasanya merasa lebih kuat loh. Tahu gak, Kristen lemah itu biasanya merasa dirinya lebih kuat. Aneh ya. Maka dia suka menghakimi orang lain. Kenapa doa gak tutup mata? Kenapa begini begitu? Waduh, banyak sekali. Kenapa sih kok pakai jas melulu? Nanti kalau kita nggak pakai jas, kita pakai kaos, nggak hormati Tuhan di gereja pakai kaos. Nanti kalau kita pakai jas, prosperity ya, kemakmuran. Wah, mereka menaruh dirinya di tempat penghakiman. Padahal sebenarnya mereka lah yang lemah. Tahu nggak? Orang yang lemah imannya itu yang justru menghakimi kanan kiri. Anehnya mereka berlagak kuat, padahal mereka lah yang lemah. Tahu enggak, titik lemah gereja itu adalah penghakiman. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak boleh memberi koreksi, jangan salah. Kristen bebas juga lawan kata. Sebenarnya sami mawon atau sama saja. Entah Anda di spektrum kiri atau spektrum kanan, tinggal kutub utara atau kutub selatan. Terimalah orang yang lemah imannya. Itu bicara kepada orang yang dewasa. Ini firman ditujukan Paulus kepada orang yang mature in faith. Hey guys, yang merasa dirinya kuat, jangan hakimi, malah justru harus membimbing orang lain. Menuntun pada kebenaran, supaya suatu hari nanti kita bisa bersinar seperti bintang di awan-awan. Orang benar yang menuntun banyak orang juga ke jalan kebenaran, mereka akan bersinar seperti bintang dalam kekekalan. Itu firman Tuhan di Daniel, bukan? Paulus berkata gini kepada kita, yang dewasa rohani, terimalah orang yang lemah imannya, jadilah panutan. Menangkan hati mereka, tuntun orang. Ya, karena nanti orang-orang seperti ini akan jadi saksi Yesus. Mereka akan jadi kokoh. Si sulung di rumah Allah, bukan si sulung yang membangkang, seperti yang kita baca di Lukas 15. Tapi si sulung yang bisa jadi panutan. Tuhan mau kita semua jadi sulung loh. Tuhan gak pernah mati di Kalvari itu supaya kita semua jadi bungsu selama-lamanya. Tuhan mau kita semua jadi sulung. Terimalah saudaramu yang masih lemah. Lalu tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kata tanpa mempercakapkan pendapatnya, ayat 1b ini mengingatkan kita jangan suka berdebat sama orang yang percuma.
Jangan suka berdebat yang percuma maksudnya. Jangan suka memenangkan perdebatan semata-mata demi menang saja. Sudahlah, jangan hobi yang gituan. Tapi saya bersyukur loh, gereja kita ini jemaatnya saya akui. Tentunya ada perkecualian 1-2 gimana, tapi jemaat kita itu tidak masuk dalam bursa debat sana sini di dunia ini. Kita semua lagi sibuk bertumbuh. Kita semua sedang busy untuk mengembang ke kanan kiri dan untuk menjangkau jiwa-jiwa, memuridkan. Baru berapa hari yang lalu, hari Kamis Jumat kemarin kita adakan seminar CG di sini. Kita mau mempersiapkan lumbung untuk bayi rohani. Saya bersyukur gereja kita itu enggak banyak yang kececeran di mana-mana jemaatnya. Kritik-kritik pendeta, kritik-kritik gereja, debat sana sini, saling serang, saling bela. Saya bersyukur Anda adalah jemaat yang sungguh-sungguh pada relnya Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. I'm glad. Jangan hobi lah berdebat sama orang. Ada pepatah mengatakan menang debat so what gitu ya. Anda menangkan debat bisa hilang teman. Tujuan kita bukan untuk menang debat. Tanpa mempercakapkan pendapatnya itu jangan hobilah. Itulah. Ayat 2. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, jangan hina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, jangan menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Allah telah menerima orang itu, ini bukan liberal loh ya. Gereja kita sangat tidak liberal. Roma 1, pada waktu saya mulai seri pengajaran Roma, saya kasih judul di balik LGBTQ. Kita sangat jelas berkata bahwa kumis ketemu kumis itu salah. S-A-L-A-H, salah. Ya kan? Nah maksudnya kalau holy matrimony ciumlah pasangannya itu bukan kumis ketemu kumis, Pak Raden ketemu Pak Raden. Gereja kita tidak liberal. Benar di atas salah itu jelas. Allah telah menerima keduanya. Ini bukan menerima dosa. Kita namakan dosa sebagai dosa di dalam gereja kita. Allah telah menerima orang itu lebih kepada di hal-hal yang sifatnya bukan prinsip firman, tetapi in the doubtful things, not in the principle of the matters. Bukan dalam hal-hal yang prinsip atau fundamental, tapi hal-hal yang sifatnya itu nurani, kita mesti hati-hati. Kita mesti hati-hati. Saya jelaskan konteksnya dulu di ayat 2 dan 3. Dahulu pada waktu zaman Paulus menulis ke Roma, jemaat di Roma itu banyak orang-orang non-Yahudi. Jadi mereka itu keluaran bangsa sekuler. Ini orang Italia yang sekarang pun banyak ateisme terjadi di negara barat situ. Jadi ayat 2 dan 3 ini adalah mereka-mereka ini biasa menyembah berhala. Zaman dulu bukan ateisme tapi penyembahan berhala. Jadi Paulus itu sedang bicara ke sekelompok orang Kristen, gereja di Italia, yang mentas dari penyembahan berhala, ketemu orang Yahudi, dan bisa saling menghakimi. Karena bagi orang-orang yang orang-orang tertentu makan daging itu salah. Jadi mereka ciacai atau vegetarian atau makan sayuran. Ada orang merasa kalau aku makan wagyu itu harus bunuh lembu, kejam sekali cara membunuhnya. Makan ayam harus dipelintir lehernya supaya enak dagingnya. Mendingan aku makan kacang panjang saja. Ada orang nuraninya gini, ini bukan masalah tentang prinsip, but food. Yang didebatkan oleh Paulus, yang tidak perlu didebatkan adalah makanan. Tapi tentunya tidak usah diperdebatkan lagi bahwa penyembahan berhala itu salah. Karena Alkitab mengatakan, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran. Konteksnya, makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ya. Itu konteksnya ayat 2 dan 3 supaya Anda paham dulu background story-nya begitu. Jadi Paulus tidak perlu mendebatkan, kata Paulus, perkara makanan itu. Ngalahlah, lihatlah. Kalau saudaramu itu keluaran dari keluarga penyembah berhala, dahulu kala dikasih makanan itu kepada dewa, itu sakral bagi mereka. Ketika mereka mentas jadi orang Kristen, mereka sama sekali tidak mau ada hubungan dengan itu, karena itu melanggar nurani mereka. Tiba-tiba datang orang Kristen yang bukan dari penyembahan berhala, tetapi dari dulu-dulunya papa mamanya udah Kristen dulu, dan dia juga lahir baru, datang dan makan langsung dari roti, dari apel atau apapun yang dipersembahkan, buah di situ, dimakan
saja. Ayam tadi itu sudah dikuliti, nggak ada bulu, sudah dipersembahkan untuk berhalanya, lalu dimasak gitu aja di depan mata guest atau tamunya yang datang dari keluarga penyembahan berhala dahulu kala. Dan dia merasa syak, lu makan ayam itu. Itu ayam sudah dikasih ke dewa. Tetapi yang satunya, yang masak ini itu yang jadi tuan rumahnya, ya kan? Yang jadi tuan rumahnya nggak ngerasa guilty karena dia nggak tahu. Tapi sejak waktu diutarakan oleh tamunya yang diajak masuk dapurnya nih loh, ayo kita masak ayo karena kamu datangnya lebih pagi, aku masih masak ayam ini. Ketika dia berkata itu dari penyembahan berhala itu kan, ya, loh, kok dimasak Ci? Saran saya, drop the chicken. Oh, ya sorry maaf, saya tidak ada maksud. Saya tidak ada maksud. Wis, gak usah minum kuah ayam hari itu. Demi iman saudaramu. Karena bagi kita oke-oke aja terus terang loh ya. Saya ngomong dulu, dari sisi sini saya ngomong ya. Itu ayam, gak usah Anda masak. Dijual ke pasar, sirkulasi mutar. Ujungnya jatuh ke rumah orang Kristen, termasuk rumah orang yang merasa dilanggar imannya. Dia juga gak tahu itu ayam sudah dipersembahkan untuk berhala. Dimakan saja, karena sekali masuk ke kuali dan nanti keluar di jamban, gak ada berhalanya kok. Itu hanya daging ayam. Dadanya banyak protein, pahanya ada lemaknya. Tergantung mana yang enak. Tapi kalau orang itu udah utarakan, lu kok makan makanan dipersembahkan berhala Ci? Dan terimalah orang yang lemah tanpa memperdebatkan. Drop it. Drop it. Ya kan? Coba bayangkan kalau sampai itu terjadi, kalau sampai itu konteksnya. Dari Paulus tidak memperdebatkan perkara makanan, tapi tentunya ada satu hal yang sudah absolut, tidak usah ditawar. Kalau menyembah berhala itu jelas-jelas salah. Paulus tidak berkata, tidak membela baik yang makan sayuran atau yang makan daging-dagingan. Paulus Paulus berkata begini, kedua-duanya setuju kalau menyembah berhala itu salah. Tapi ayam yang sempat ditaruh di mezbah berhala itu, kemakan atau tidak, udah gak usah debat lah. Siapa bisa ngalah, yang lebih kuat ngalah. Tapi menyembah berhala, itu jelas-jelas tidak diterima oleh Allah. Ini bukanlah termasuk di dalam janji Allah telah menerima kedua orang itu. Kalau penyembah berhala sudah gak usah lagi ditanya. Udah jelas hukumnya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan sujud menyembah. Menyembah berhala itu salah. Nah, makanan tersebut gimana? Nah, itulah sebabnya kita harus belajar peka. Menurut Anda nggak apa-apa. Lihatlah apakah ada orang yang lemah iman di sana. Kita nonton contohnya. Misalkan kita nonton hari-hari ini kan yang namanya movie itu kalau kita langganan Netflix atau apa. Kan banyak film di situ, HBO dan sebagainya, ya kan? Kalau ada anak kecil yang masih lemah iman, Anda kan sudah menikah, tapi itu kan masih bergumul dengan hormonnya, masih umur 16, umur 14, 16. Dan di sana kan tidak semua Anda tonton yang Anda suka. Tapi dalam scroll lewat itu, Anda harus sensitif kalau ada anak kecil. Kadang-kadang ada titel-titelnya itu, bagi Anda nggak apa-apa, bagi mereka merangsang. Kita tonton aja nggak apa-apa. Seks apa gitu. Bagi mereka itu memicu sesuatu. Karena mereka belum punya sexual relationship. Bagi orang-orang yang sudah menikah aja harus hati-hati. Tapi levelnya beda. Kalau kita sudah makan nih, lalu kita di restoran dengan orang yang puasa. Sedangkan dari agama lain, contohnya bulan tertentu, kita juga harus wisdom, bijaksana. Kita diantar sopir kita misalkan. Lalu habis itu kita makan di rumah makan pas lagi bulan puasa. Ya kan? Anda mesti harus, mendingan kalau perlu Anda setir sendiri ke situ. Nah, kita harus belajar untuk tenggang rasa dengan orang lain. Anak kecil nonton begitu, ada gambarnya meskipun tidak ada videonya, kan bukan pornografi pastor. Tapi kan itu bukan hanya itu, titelnya, gambarnya gitu aja itu bisa membuat mereka itu pikiran imajinasi kemana-mana. Be very careful, mendingan matikan TV-nya aja atau tunggu mereka keluar. Bukan berarti Anda mau nonton pornografi, enggak. Cuman
Jangan jadi batu sandungan. Waduh Pastor Philip gak enak jadi orang Kristen. Ya enggak. Ya itu sudah tanggung jawab manusiawi kita. Belajarlah untuk peka ketika ada orang abu-abu di sekelilingmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Paulus ngomong gini loh, nyembah berhala itu salah. Tapi backgroundnya mau makan sayur, makan daging, Paulus gak masalah. Kalau Paulus waktu itu di rumah orang yang sediakan sup ayam tersebut, dari kiriman dari mamanya yang menyembah berhala dikirim ke situ. Karena ayam kan harus dimakan, kan gak mungkin dewa krokot-krokot makan ayam itu tiba-tiba hilang sendiri. Kan harus ada manusia yang akan menyantapnya. Kalau Paulus ada di sana, lalu orang tamu itu udah pergi, udah gak usah raise the question, gak usah kita jadikan isu. Makan aja, tanya kok enak, bumbunya apa. Udah gak usah kita otak-atik asal-usul ayam tersebut. Karena ujungnya ayam itu kan ciptaan Tuhan. Tapi kalau ada orang itu, jangan pegang ayam itu. Jangan pegang ayam itu. Ini tanggung jawab kita. Saya ajari kepada Anda dan lewat firman ini, Tuhan mengajari kita untuk belajar responsible over other people. Ya, itu dia ayatnya. Mari kita sekarang lihat ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ini kan mereka gegeran nih. Mereka gegeran. Yang makan ayam, saya makan sayuran. Ini lagi berantem. Siapa kamu sih? Sehingga kamu kok saling menghakimi. Kenapa kamu hakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Ayat 4 ini bagus. Kata-kata Paulus tegas. Kamu kira kamu siapa yang suka menghakimi ini loh? You kira you itu siapa menghakimi hamba Tuhan? Kata-kata ini luar biasa. Karena dia berkata gini. Siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ya, coba saya pecahkan jadi dua kategori. Menghakimi sesama orang Kristen dan menghakimi hamba Tuhan. Kamu kira kamu siapa kamu menghakimi hamba Tuhan? Kamu kira kamu siapa kamu hakimi pendeta? Pernah jadi pendeta enggak? Karena itu kalau kita itu mau menilai itu harus berdasar fakta. Berdasar buah. Berdasarkan karakter, moralitas. Bukan sesuatu yang sifatnya asumsi. Karena orang yang begini itu sebenarnya lemah iman di mata Allah, tapi dia sok kuat. Dan Paulus berkata dengan tegas, siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Mau dia berdiri kayak dia jatuh itu urusan tuannya kan? Tapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia untuk terus berdiri. Kamu kira kamu siapa kamu menghakimi hamba Tuhan? Kamu kira kamu siapa kamu menghakimi orang Kristen yang lain? Sayangnya, terlalu banyak perpecahan di antara anak-anak Tuhan. Itu di atas dasar hal-hal yang tidak esensial. Itulah sebabnya mari kita bergerak maju ke depan dengan cara baik dalam keluarga maupun gereja maupun antara gereja untuk bisa meminimkan perbedaan-perbedaan yang sifatnya kecil. Agar supaya kita bisa menjadi saudara seiman yang baik satu dengan yang lainnya. Saya belajar untuk tidak terlalu opinionated. Saya tidak terlalu beropini orangnya. Lain cerita kalau saya mau membahas dengan tim saya biasanya buka rahasia. Bukan rahasia orang lain ya, tapi saya biasanya akan lebih bercerita observasi saya. Dalam hal itu berarti saya harus beropini. Tapi kalau di panggung gereja gini juga saya sangat hati-hati. Karena target kita kalau umum besar adalah menjadi saudara seiman, menjadi tubuh Kristus. Karena itu hati-hatilah, don't be too opinionated jikalau tidak diperlukan. Apalagi kalau hal-hal itu bukanlah prinsip. Bukanlah the clear principles of the Bible. Bukanlah prinsip-prinsip jelas dari Alkitab. Tapi the doubtful things. Atau hal-hal yang masih bisa diragukan atau dipertimbangkan. Doubtful, ragu di sini bukanlah bimbang yang jelek loh ya. Ada hal-hal tertentu yang bisa diragukan. Contoh ya. Menurut saya sih snack ini enak. Enggak, brand ini lebih enak. Lalu bertengkar mereka bunuh-bunuhan. Lucu. Lu enak bagi lu ya sudah ya kan. Enak bagi saya kan beda. Kan lain-lain gitu loh. Doubtful things. Jadi kalau saya ngomong ya. Wah ini ya. Terang bulan yang merek ini itu paling. Haoze Shen Jinping gitu ya. Paling enak gitu. Kasih kesempatan orang lain rasakan dan menurut mereka gimana.
Karena itu bukan jalan keselamatan. Kalau keselamatan jelas jalan kebenaran dan hidup. Tak ada jalan lain kepada Bapakku. Kalau terang bulan, martabak manis ginilah katanya orang Jakarta. Terserah, bagi orang itu gak enak, bagi Anda enak sekali karena Anda suka manis, bagi orang itu kemanisan. Dia makannya biasanya sayur pare kok. Diam-diam kalau dia lagi iseng lagi belajar gak masuk-masuk itu dia ngemut karet kok. Jadi kalau Anda itu jangan too sure. Kalau hal-hal yang sifatnya itu mesti berikan orang lain the benefit of the doubt. Jangan terlalu konklusif. Jikalau hal-hal itu adalah sesuatu yang mereka patut pertimbangkan. Anda harus memberikan kepada mereka sebuah benefit, sebuah hak. Yaitu untuk meragukan opini Anda. Saya tidak akan masuk ke dalam sebuah gereja dan berkata, wah ini rohnya mati nih. Mungkin Anda aja lagi bete hari itu. Gak ada hadirat Tuhan. Saya lihat buah loh, orang-orang yang cinta Tuhan tidak bertobat tidak dari dosa-dosa lama mereka. Saya nggak akan membuat konklusi. Tapi bukan berarti main aman, nanti saya jelaskan loh ya. Ini tidak menutup sebuah space, tidak menutup sebuah ruang, dan tidak bisa menggantikan ruang itu, yaitu memberikan koreksi dan masukan yang membangun. Bahkan kita bisa objek atau bisa protes. Dan kita bisa tidak setuju. Dan kita harus menyuarakan di platform yang tepat. Kenapa kita tidak sepakat? No. Ini tidak menjadikan kita yes man. Tapi kita memilih platformnya. Itulah sebabnya banyak pernikahan hancur dalam perceraian. Di atas dasar hal-hal yang sifatnya petty cash. Perbedaan. Bukan big lump sum. Petty cash, perbedaan-perbedaan yang silih, yang bodoh, yang kekanak-kanaan, yang tidak dewasa, tidak esensial. Fight-nya, berantemnya sensasional. Intisarinya tidak esensial. Apa susahnya ngalah dalam rumah tangga? Jikalau dalam satu keluarga itu ada satu aja dewasa iman, tidak akan ada perceraian. Dengar baik-baik. Jikalau ada kedewasaan satu aja, tidak akan ada perceraian. Tapi susah ngomongnya. Saya coba jelaskan lagi gini. Kecuali perzinahan. Salah satu dari suami atau istri itu pegang teguh pada firman. Yang satunya lagi berzina, lalu habis itu ngilang, lalu menceraikannya. Nah, yang kayak gitu tidak bisa saya sebut, tidak ada orang dewasa di rumah itu. Tapi anak-anaknya tidak akan korban. Kalau ada satu orang tuanya yang masih dewasa, sekalipun ditinggal zina, ditinggal selingkuh, pergi, dadah, bye-bye, bahkan pegatan atau menceraikan, anak-anaknya masih punya masa depan. Jadi orang yang dewasa imannya, baik di keluarga, maupun di dalam gereja, maupun di dalam masyarakat itu akan jadi berkat dan aset yang luar biasa. Makanya itu, terimalah orang yang lebih lemah imannya. Ini perintah Paulus, ini adalah kata-kata Paulus. Tujuannya adalah untuk mendewasakan jemaat. Jadilah dewasa, itulah intisarinya. Sebab kalau engkau dewasa, engkau akan menjadi aset yang luar biasa. Gereja juga sama. Apakah kalau ada satu yang dewasa iman tidak akan terjadi pecah? Enggak tentu. Karena bisa jadi satu sisi. Karena jikalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Gak semua orang ingin damai denganmu. Tetapi di mana ada kedewasaan iman dan kebenaran baju zirah keadilan atau the breastplate of righteousness, nanti anak rohani jemaat tidak akan korban. Mereka akan mengalami kebangunan lebih besar. Pahami, tangkap ini. Value, nilai atau virtue. Harganya yang tak terhingga sebuah kedewasaan iman. Di mana ada orang yang dewasa rohani, di situ ada berkat Allah. Saya berdoa, semoga di mana Anda berada, di situ ada berkat Tuhan karena Anda dewasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tangkap hikmat-hikmat Tuhan ini. Ya kan? Ayat yang ke-5 sekarang. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang gak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Udahlah, ayat 5 dan 6.
Bedain antara the matters of conscience, hal-hal yang serupa hati nurani, beda-beda tiap orang, dengan hal-hal yang merupakan perkara-perkara prinsip di dalam hidup ini, apalagi dalam firman. Gak usah semua itu harus sekarang dikelarkan. Nanti kita semakin dewasa rohani, semakin bisa membedakan mana prinsip, mana bukan. Paham maksud saya? Saya kasih contoh ya. Siapa bilang Yesus itu tanggal 25 Desember lahirnya? Itu malah justru merayakan Dewa Matahari. Saya pernah ditanya satu orang begitu, saya gak berdebat. Karena saya memang gak niat berdebat. Tujuan saya itu menangkan hati. Tapi saya orangnya berani. Kalau saya di debat pun, saya akan berdiri teguh, saya gak pelin-pelan. Gak mudah terpengaruh. Ada satu virus gak mudah terjadi atas saya, yaitu virus ngaruh. Saya gak gampang dipengaruhi. Saya harus look up dulu, saya harus bisa melihat, memandang, mengagumi, baru saya terima pengaruhnya. Kalau enggak, saya enggak gampang dipengaruhi. Tapi waktu saya didebati begini, saya tanya sama dia, loh tapi kan kamu sama saya sama-sama percaya Yesus lahir kan? Loh iya, tapi bukan 25 Desember. Pokoknya dia lahir kan? Oke, kamu bisa tentukan enggak tanggalnya, saya tak ikuti tanggalmu. Tapi kalau kamu enggak pasti ya, mendingan 25 aja Desember. Terus dia bilang, soalnya kalau sampai dia pasti, dia ucapkan misalkan, Tuhan itu lahirnya 7 Juni. Nanti dia akan diprotes seluruh dunia, lalu nanti berubah lagi. Paham maksud saya? Ngikuti ekornya orang begini, sampai kapan kita rayakan Natal? Lain, kamu itu penggemar winter atau penggemar summer? Bagi saya tidak masalah musimnya. Saya di Indonesia itu cuma punya 3 iklim, hot, hotter, hottest. Saya nggak peduli tuh winter. Itu musim dingin kayak musim gugur. Bagi saya nggak ada masalahnya. Pokoknya once upon a time, suatu hari dulu Yesus Kristus lahir di dunia. Udahlah. Kalau itu Dewa Matahari, dia yang saya ambil haknya untuk rayakan 25 itu. Kami punya satu pembantu dulu. Pembantu itu lucu. Pembantu itu berkata sama saya masih kecil ya percaya. Iya, Mbok ini dulu waktu hamil itu 16 bulan. Oh iya. Mungkin dia salah hitung haid-haidnya dulu. Lalu dia juga tapi karena itu pembantu yang sangat-sangat sudah seperti keluarga ya kan. Salah satu pembantu lagi itu nggak tahu hari ulang tahunnya. Kalau nggak salah namanya si Ul namanya, lucu namanya Ul kalau nggak salah ya. Dia nggak tahu hari ulang tahunnya karena memang kan banyak orang di desa nggak punya sertifikatnya waktu dulu kan nggak ngerti itu lahirnya tahun berapa. Bahkan mereka percaya waktu itu salah satunya percaya dia di dalam kandungan mamanya 16 bulan. Dan akhirnya keluarga kami menentukan satu tanggal lah terserah buat dia. Tanggal berapa gitu. Bulan dan tanggalnya pun dibikinkan oleh keluarga Mantova. Supaya dia bisa diulang tahunin. Kalau nggak gitu kasihan. Karena dia nggak punya tanggal, nggak pernah ulang tahun. Yesus nggak pernah Christmas nanti. Berapa banyak orang ulang tahun takut dirayakan 1 hari sebelumnya takut mati? Nggak boleh. Saya tanggal 27 September, catat baik-baik. 26 September saya kalau dirayakan ulang tahun itu kalau betul-betul secara harafiah superstisi saya cepat mati. Saya kalau ulang tahun dirayakan itu 7, 8, 10 kali. Bentar di-surprise di sana, surprise di sini. Makanya saya olahraga supaya jantung kuat. Kalau di-surprise jangan sampai saya stroke. Tapi banyak orang itu takut. Loh gak apa-apa ya? Kok Philip dirayakan tanggal 26-nya? Gak apa-apa ya? Emangnya kenapa? Kalau orang dirayakan lebih awal itu kan katanya nanti mati muda. Loh berapa orang mati muda dirayakan selalu on time? Hayo, yang kena kanker, yang kena stroke, kena apa, yang ketabrakan semuanya dirayakan on time. Kalau mereka nggak tentu dirayakan on time itu pasti matinya, masih matinya tua. Berarti saya dirayakan lebih awal juga nggak tentu mati muda. Kalau yang gitu saya sudah bedakan. Dulu saya agak takut. Tapi saya ngerti bahwa intisari akar daripada superstisi ini adalah rasa takut. Saya tolak mentah-mentah dalam nama Yesus enggak. Saya tolak. Karena saya tahu motivasinya adalah fear. Tapi kalau tanggal tertentu, saya heran nih. Kenapa yang dirayakan itu lebih Christmas, bukan Passover? Kenapa kok dirayakan itu lebih ke kelahiran Yesus daripada kebangkitannya? Kebangkitan Yesus itu kan luar biasa. Percuma lahir jikalau mati tidak bangkit lagi. Harusnya menurut saya kekristenan merayakan kebangkitan melebihi Natal.
Tapi yang gede kita Natalnya. Karena memang liburan. Saya nggak pernah jadikan itu isu. Nggak masalah. Asal kita hidup tiap hari dalam kuasa kebangkitannya. Paham maksud saya? Aduh, ada orang itu senganggur itu loh. Suka debat yang nggak perlu. Saya rasa Tuhan nggak marah kok suatu hari ke sorga. Kenapa kamu? Saya sebagai gembala dijewer Tuhan suatu hari naik ke sorga. Saya waktu mati. Tuhan bilang, kenapa kamu rayakan Natal lebih daripada kebangkitan? Tuhan tahulah yang kurayakan adalah Dia. Asal everything is in Christ, dalam Kristus. Udahlah yang cincai sedikit. Hidup kita gak selamanya. Ngapain ngurusi selokan? Ada orang yang suka debat kanan kiri itu memang pengangguran. Biar lihat coba, gak berbuah hidupnya. Coba dicek, itu orang gak punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Makanya punya banyak kesempatan untuk cari masalah. Karena memang mereka tidak berbuah, tidak berfungsi, tidak berperan. Orang kalau sibuk itu nggak punya kapasitas untuk ngawur. Buat hatimu sibuk mengasihi Kristus dan mencari kehendaknya. Amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Yang seorang anggap hari yang satu lebih penting lah dan sebagainya. Ya sudahlah. Ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Yang penting jangan hidup bagi diri sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Nah yang penting itu intisari. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Itu yang penting kan. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Sekali lagi ayat 7-9 kita baru baca. Yang penting adalah asal kita hidup di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Trust me, banyak hal itu tunggu sorga aja untuk telusuri. Gak usah didebati sekarang segalanya. Gak usah terlalu peduli orang mikir apa. Berbuahlah. Anda tidak usah pencitraan menjelaskan kepada semua orang supaya Anda mulia selalu di matanya. Nggak usah. Orang kan melihat sendiri nanti penyertaan Allah. Don't worry yourself, don't concern yourself. Jangan Anda pedulikan terlalu banyak ke arah yang nggak perlu. Watch the main road. Lihat jalan besarnya. Jangan perhatikan selokan. Jangan membelok ke kiri dan ke kanan. Renungkan firman siang dan malam. Maka aku akan membuat perjalananmu, yaitu perjalanan hidupmu, berhasil. Oh haleluya. Sampai mana? Ayat berapa? 10. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Oh sudah sih. Ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Ayat 10 ya, sorry ayat 10. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ayat 10 sampai ayat 12 ini membuat saya jadi tenang dalam hidup ini. Bahwa saya tidak perlu terlalu worry atau khawatir tentang urusan orang lain. Saya ajari ini bukan supaya kita jadi individualistis. Tapi supaya sehat imannya. Tentunya ada orang tertentu yang dipercaya sebagai pemimpin 10. Seperti Yetro ajarkan ke Musa, pemimpin 100, pemimpin 1000. Saya tahu bahwa hidup saya ini dipercayai sebagai gembala. Saya dipercayakan kehidupan banyak orang. Bukan karena saya mau atau mencari itu, saya dititipkan banyak rahasia orang. Bayangin, gak cari dikasih. Apalagi kalau cari, apakah kita cari masalah? Bapak ibu saudara ayat 10 berkata, tetapi engkau, Paulus bertanya, pertanyaan ini sangat objektif. Why? Why though? Mengapa? What for? Untuk apa? Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Why? What for? Mengapa engkau menghina bahkan? Kamu lupa ya? Ini bahasa sehari-hari ya, ayat 10. Bahwa kamu juga harus menghadap tahta pengadilan Allah. Ngapain worry about your brother? Kenapa urusi urusan orang lain? Kamu loh, cukup banyak yang harus kau pertanggungjawabkan nanti waktu ketemu Tuhan.
Kok ngurusi urusan orang? We have so much to answer for. Ada banyak yang harus kita jawab. Pertanyaan-pertanyaan yang hari ini pun belum terjawab di hidup kita, itu harus kita jawab di akhirat. Untuk apa kita ngurusi yang gak perlu? Untuk apa? Kamu lupa ya, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Kan ada tertulis, demi aku hidup, demikian firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah, setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saya tidak worry tentang gereja-gereja lain, karena saya bukan provosnya. Saya worry about gereja sendiri, karena saya gembalanya. Saya kasih contoh ya, dalam skala ministry ya. Nanti tolong terapkan dalam skala sendiri, skala Anda. Saya enggak beri. Kenapa? Ada banyak hal yang saya nanti kalau mati atau kita semua kembali, kita harus bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Setiap keputusan. Ngapain saya melirik kanan kiri, cuci mata gereja lain lalu saya kritik. Buat apa? Kecuali jikalau itu ada jalurnya, konsultasi, pembicaraan. Kalau memang ada koneksinya, itu memang bagian saya harus lakukan. Minimal saya doakan jikalau saya pedulikan. Demikian pula orang Kristen harus sehat iman. Don't worry about your brother, my friend. Kecuali kalau itu adalah anggota CG-nya. Kecuali kalau itu adalah keluarga Anda. Kalau itu ada di dalam garis bawah tanggung jawabmu di hadapan Kristus. Atau peran Anda yang sah. Kalau Anda pemimpin CG, kelompok sel group atau connect group, Anda ada 10 di bawah. Ya itu tanggung jawabmu. Jangan berkata, itu bukan urusanku. Kalau Anda adalah seorang coach, di atas itu menangani 4 sel group di bawahnya, berarti Anda tangani berapa puluh atau ratusan, ya itu di bawah Anda. Semakin besar kepercayaan, semakin besar tuntutan Allah. Tapi kalau itu sudah bukan di luar wewenang Anda, itu bukan urusan Anda, don't be a busybody. Jangan kita kepo dalam hidup ini. Bukan karena kita tidak mau kepo, kita tidak mau peduli, bukan. Karena so much so di dalam kehidupan kita yang masih unanswerable. Dalam hidup kita itu, kita harus suatu hari mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kok kita bisa punya waktu untuk take extra atau mengambil extra responsibility? Saya takut sih. Saya orang enggak kengangguran, saya itu ketakutan di hadapan Tuhan. Saya enggak mau buat komitmen karena saya tahu saya harus penuhi, karena kita harus menjadi pemegang janji. Urusi rumah tanggamu yang belum beres mungkin. Suami istri, urusi pernikahanmu. Supaya sehat ke depan, urusi anak-anak Anda. Lihat itu anak-anaknya terlantar. Lihat, kata Yesaya, anak-anakmu kehausan sampai main ke rumah tetangga. Urusi pekerjaan Anda. Urusi yang menjadi bagianmu jikalau manajer atau punya toko. Atau kalau Anda pegawai, urusi divisi Anda atau tugas yang dipercayakan. Urusi keuangan Anda setelah dapat gaji itu diapakan, itu dikelola. Jangan spekulasi, urusi itu. Dan kalau Anda dalam pelayanan, Anda pasti dipercayakan 5 roti 2 ikan. Minimal ada 7 orang di hidupmu. 5 tambah 2 yang merupakan tanggung jawab directly atau secara langsung. Urusi itu. Ingatlah bahwa suatu hari kita akan diminta pertanggungjawaban dengan real people around us. Orang-orang yang nyata di sekeliling kita. Ayat yang ke-13. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ayat 13 ini. Jangan kita saling menghakimi lagi. Itu berdasarkan standar yang kita sendiri gak ingin dihakimi. Menghakimi di sini beda dengan menilai loh ya. Kita harus menilai. Di gereja kita juga ya, urusan human capitalnya atau untuk urusan departemen divisi manpowernya, 600 lebih staff kita yang semuanya full paid. Kita semua yang nggak jadi atasan. Meskipun hubungan gereja bukan atasan bawahan, tapi kalau organisasi kan begitu. Kita harus memberikan penilaian loh terhadap orang di bawah kita. Itu bukan menghakimi. Jadi kalau orang itu telatan ya saya akan ngomong itu telatan. Nah ini sah. Karena berada pada porsinya. Seperti TNI membawa senjata. Kalau membawa senjata tidak berseragam. Itu namanya preman. Bapak ibu saudara berilah penilaian. Jangan menghakimi diri sendiri itu tidak menghapuskan pentingnya memberi masukan. Bahkan memberikan teguran. The importance of giving correction. Tapi bukan dengan standar yang kita kenakan
Sebelum kita kenakan standar untuk menilai orang itu, kenakan pada dirimu sendiri. Jadi dengan demikian kita dihindarkan daripada menghakimi. Janganlah kita saling menghakimi lagi, itu bukan penilaian yang sah. Tetapi biasanya diskriminasi. Tapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Kita bagaimana caranya bisa menyandung saudara kita ya? Gimana caranya? Yang kelihatan mata ada dua cara untuk kita menyandung saudara kita. Yaitu kalau nggak seperlunya kita komentar. Padahal itu bukanlah hal-hal yang prinsip. Tapi the doubtful things atau perkara abu-abu yang bisa oke, bisa enggak. Bukan bisa oke, bisa enggak. Masing-masing itu oke di mata Tuhan. Bisa diterima. Yang satu memang grade A. Yang satu grade B. Tapi yang grade A jangan hina yang grade B. Nggak boleh. Jangan begitu, biarin aja. Kalau memang itu bukan dosa, itu adalah pembelajaran untuk dia atau proses bertumbuh. Jangan dikomentari satu persatu. Tahu nggak, waktu kecil kita mungkin suka ngiler. Untungnya nggak semua dicatat sama papa mama. Terlalu banyak, belum sekolah bisa meledak nih kepala. Lihat ya, setelah kita dewasa ada banyak hal hilang sendiri kan. Banyak hal hilang sendiri. Teman saya loh, satu, waktu saya masih kecil itu suka buang gas di depan umum. Maksud saya, terjadi kebocoran dari badannya. Tapi dengan suara trompet sangkakala dan shofar. Hari ini saya ketemu lagi. Saya ketemu di gereja. Udah gak pernah gitu-gituan. Dia tahu malu sendiri. Dia tahu sendiri. Untungnya gak usah satu-satu dicacat gitu. Cara kita menyandung saudara kita adalah menjadi kritikus. Dalam pernikahan juga sama. Kita kan terus menyandung. Yang disandung bukan suamimu. Kalau ada kritik dia terus menerus. Yang disandung adalah pernikahanmu dan kebahagiaanmu. Kritik melulu. Kita bisa berkata jangan. Tapi juga bisa jadi berkata gini, wah gini aja loh, gak apa-apa lah. Apa sih gini aja kok. Dengan kebebasan kita, padahal orang itu merasa jangan. Anda bebas-bebaskan. Udahlah, gak apa-apa lah tanpa alasan. Kita egois demi supaya kita sendiri bersenang-senang. Gak enak kan kalau orang lain gak ikutan. Ayolah begitu aja loh, gak apa-apa lah. Jangan. Kita bisa menyandung mereka dengan kita berkata bebas. Padahal orang itu merasa salah. Memang bukan benar atau salah. Memang itu di area abu-abu. Tapi kalau Anda paksa, nanti orang itu lakukan. Dia merasa berdosa, dia hilang. Anda gak apa-apa. Orang itu gak kebal nuraninya. Dia lalu menjadi merasa tertuduh. Gak lagi ke gereja dan sebagainya. Anda berdosa loh. Gara-gara itu atau apapun itu yang sifatnya duniawi. Anda menggugurkan iman saudaramu. Ya kan? Pasangannya berdoa. Wah doa terus. Nanti kalau dia nggak doa, dia selingkuh. Anda baru suruh dia doa. Jangan cacat. Kalau orang itu berkata, aku harus doa sekian jam. Anda dan saya mungkin tidak bisa doa begitu panjang. Let him or let her do it. Karena itu adalah hubungan dia dengan Tuhan. Jangan coba berada di antara. Meskipun bagimu, aku gak perlu doa segitu untuk jadi orang yang cinta Tuhan. Ya mungkin itu Anda, not for him. Mungkin masa lalunya beda. You don't know the danger that you are bringing upon your family. Dengan berkata bebas, mereka gak apa-apa, gitu aja. Jangan Bapak Ibu Saudara. Be wise, lebih bijaksana. Ya, Anda diberkati Tuhan, amin. Ada banyak hal saya nggak bisa kasih aplikasinya, Anda harus aplikasikan sendiri. Tapi kita baca lagi beberapa ayat 14. Lihat ya, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itu, sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu. Karena Kristus telah mati untuk dia. Ayat 15 ini mengajari kepada kita untuk mempraktekkan selain kepekaan, belas kasihan. Practice compassion. Practice sensitivity. Orang yang dewasa iman itu tahu kalau hal-hal itu bukan prinsip. Praktekkan belas kasihan. Ya. Saya pernah loh ada orang berkata, kok doa kok enggak tutup mata. Kalau orang itu ada di sini sekarang, saya akan tutup mata untuk dia. Bagi saya loh, ngapain debat? Tutup mata lebih gampang daripada menangkan perdebatan. Kalau tutup mata juga Tuhan berkenan kok.
Tapi saya beritahu kenapa kalau saya doa tidak tutup mata. Karena saya terbiasa dari sejak saya kenal Yesus. Saya kalau doa itu jalan begini. Saya nggak ngomong gini membual ya. Pernah suatu waktu, apalagi waktu saya single sendiri kan. Hidup di ladang misi. Saya berdoa jalan gitu tuh. Seperti orang maraton. Saya berdoa itu bisa berjam-jam. Nah kalau saya tutup mata kan saya bisa tertabrak tembok. Terbiasa saya. Bedanya gini loh. Tutup matamu dengan buka mataku. Bedanya saya doa 7 jam kayak gitu. Ayo kita sama-sama sayembara. Kita perlombaan. Saya 7 jam doa jalan. Anda tutup mata 7 jam kalau Anda tidur. Bedanya satu. Karena saya terbiasa di masa muda saya doa 7 jam. 7 jam bukan dicicil 7 hari. 7 jam itu sekaligus. Sampai urat-urat saya semua keluar. Saya doa. Nah kalau saya mau debat sama orang yang berkata, Pastor Philip doa kok nggak pernah tutup mata. Saya akan balik kalau saya jahat. Kamu doanya berapa jam? Malu dia. Saya doa 7 hours. 7 jam. Ampunilah ya, saya nggak buka mata. Dan saya buka mata itu tolong diampuni, dimaklumilah ya. Paling enggak, saya rohani kan, doa 7 jam. Super rohani kan. Tapi saya nggak mau debat sama dia. Kalau ada orang itu datang, saya tutup mata. Untuk dia. Paham maksud saya? No need lah. Tujuan kita bukanlah berdebat. Tapi sekarang saya tidak bisa doa 7 jam lagi. Tapi saya harus cicil. Tapi berjam-jam tapi tidak sekaligus 7. Tapi bersyukur. Ya. Tapi masih saya bawa-bawa kebiasaan sampai hari ini. Kalau doa kadang-kadang masih buka mata. Waktu saat teduh hari Rabu Sabtu, saya buka mata gitu. Ya kan? It's okay. Tapi bagi orang itu penting gitu loh. Aduh pentingnya gitu loh. Tutup buka mata itu penting gitu loh. Ya wis lah. Anda mau saya doa tutup mata atau buka mata? Buka. Berarti saya nggak boleh tutup dong mata. Ayat berikutnya sudah mau selesai kok. Ayat 16. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah. Itu loh. Jangan jadi orang itu yang sure, yakin. Jangan gampang tertuduh orang bilang tutup mata, buka mata, tertuduh sendiri. No, I have my conviction. Thank you. Thank you. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang penting kan buah dan ketaatannya. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kejar itu. Harus tahu prioritasnya. Jangan out of touch. Jangan sampai Anda dan saya itu kebal terhadap perasaan Tuhan. Bagi Tuhan loh, mana lebih penting sih jiwa orang itu atau kamu menang debat? Udahlah jiwa orang itu tutupan matanya. Saya kasih contoh aja yang silly. Atau yang sangat-sangat sederhana. Aplikasikan sendiri dalam hidup Anda. Ini putsuta ini. Tidak worth it ini. Untuk kita berdebat putsuta. Ya udah. Oke. Tapi pernah sekali saya diminta. Saya masih ingat waktu itu di sebuah tempat yang bahaya di ladang misi di luar negeri. Tempat di mana orang membawa senjata. Untuk menghadapi seorang pengkhotbah. Tembak. Saya diberitahu waktu itu. Don't preach Jesus. Jangan bicara Yesus. Saya berkata, I'm sorry. Yang ini sorry. Saya berdiri dan saya ngomong tentang Yesus. Yang itu, sudah, worth it, worth my death. Itu patut mendapatkan bahkan nyawa saya untuk sebagai gantinya. Tapi karena itu harus mengerti dulu. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jangan engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Ya, untuk menjadi batu sandungan untuk saudara Anda. Ya saya sebut ini my brother over my steak. Always kepentingannya begini. Saudara seimanku di atas steak makanan minumanku. Ingat itu ya. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu. Pegang bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ada orang itu kan gitu, waduh aku salah ya, dikit-dikit, aku salah ya, dikit-dikit aku salah. Ada orang itu yang mungkin kita kelihatan kuat tapi kita lemah. Sebentar ada desas, dia merasa salah. Desus, dia merasa salah juga. No, bertumbuhlah sebelum tertuduh. Carilah firman sebelum Anda dihakimi. Saya bersyukur, itulah sebabnya di gereja kita itu orang tidak langsung di puncak pelayanan. Anda mungkin bisa di puncak pelayanan di gereja lain. Di sini harus mulai pelan-pelan. Karena setiap crowd itu beda. Banyak orang nggak ngerti itu. Ya.
Saya bersyukur di tempat kita itu, orang itu diangkat Tuhan itu perlahan. Saya pun bersyukur saya dibentuk Tuhan begitu, 8 tahun dari tahun berapa itu saya di Vancouver, Kanada. Nggak pernah nginjak sini kecuali menerjemahkan kalau diminta sama pendeta. Nggak pernah saya diberi kesempatan untuk berkhotbah. Tahu nggak kenapa? Karena saya tahu siapapun yang ditaruh di mata manusia itu akan dipanah. Karena itu harus bertumbuh dulu sebelum dituduh. Berprinsip dulu sebelum dihakimi. Jangan cepat-cepat ingin promosi. Bangun karakter dulu, bangun kemantapan. Jangan-jangan nanti terombang-ambingkan, orang ngomong apa, merasa tertuduh, aku gini salah, gitu salah. Banyak orang kan gitu, dengar khotbah aja, selalu yang diterima asumsi-asumsi. Perbedaan antara pengkhotbah berkata dengan asumsi yang kau kira, itu dua hal yang berbeda. Banyak orang itu pandai membaca di antara dua kalimat, padahal yang tidak diutarakan. Lalu dianggap itulah yang diucapkan. Kalimat pembuka, penutupnya dilupakan. Saya harap kita semua punya telinga rohani yang peka. Belajar lebih peka, supaya kita tidak salah menangkap sinyal-sinyal Allah. Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang berpegang pada keyakinan yang kau miliki, itu ayat 22, bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dengan apa yang dia anggapnya baik untuk dilakukan. Ayat 23 ayat terakhir, dan ayat tapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Nah itu dia. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman dan segala sesuatu. Saya baca ya, ini kalimat terakhir saya jelaskan simpel saja, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman. Saya ulang, dan segala sesuatu apa saja yang bukan prinsip firman Tuhan tetapi di area abu-abu. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah, wow, berat sekali dosa. Gini loh, untuk kita menguji area abu-abu, simple sekali. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi gimana kita tahu area abu-abu ini benar atau salah? Kalau itu enggak secara jelas, gamblang dibilang sama Alkitab, iya atau jangan. Gampang. Bahasa Inggrisnya dulu ya. If you cannot do it in faith, then it is sin. If we cannot do it in faith, kalau kita tidak bisa melakukan itu dalam iman, maka itu dosa. Saya ngerti batas-batas iman saya. Saya kasih contoh simpel aja, waktu menonton film itu sekarang saya biasakan untuk baca reviewnya dulu. Saya mau tahu ini film yang saya tonton ini apa sih? Karena saya punya pengalaman begini. Saya sama istri sih. Saya bukan tipe seorang Kristen atau seorang pengkhotbah, pendeta yang berkata, nonton itu dosa kan? Pernah kan dulu, zaman-zaman dulu dengar, pokoknya kalau ke sinema atau ke bioskop itu dosa gitu. Karena memang di bioskop kan bisa aja disalahguna orang-orang pacaran di tempat gelap, ya kan? Tapi kan bukan berarti semua orang pacaran. Nonton itu dosa, enggak, tapi selektif. Tapi ada orang yang berkata nonton apa aja terserah. Kita harus mengerti sendiri ada area abu-abu. Saya kasih contoh, saya masuk dengan istri saya ke sebuah bioskop waktu itu, nonton satu film yang sebenarnya seharusnya genrenya oke-oke aja. Saya suka superhero gitu. Tapi ini bukan yang terakhir-terakhir ini ya, yang dulu. Waktu saya masuk ke sana itu, waduh isinya semuanya omong kotor dari awal. Waduh, terus begitu. Jesus juga muncul segalanya. Saya mikir keluar nggak ya? Ya sayang, tiket udah beli yang premier lagi, yang bisa duduknya enak gitu ya. Aduh gimana ya? Jangan sayang uang kalau begitu, sayang nurani. Waduh nyesel saya nggak review dulu, lihat dulu. Saya lihat sama istri saya tunggu dia keluar, dia tunggu saya keluar gitu. Baru mulai padahal. Saya cuma tanya, Tuhan emangnya gua salah tah? Apakah saya salah kalau saya terus nonton ini? Yang penting kan pokoknya yang gitu-gitunya saya mute aja di hati. Tapi tiba-tiba muncul ini, apapun yang kau tidak lakukan, apa itu? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. If I cannot do it in faith, then it is sin. Saya mencoba to have faith, but this is alright. Saya tetap berusaha sekeras mungkin untuk meyakinkan diri sendiri bahwa ini nggak apa-apa, nggak bisa. Fakta bahwa saya masih perlu meyakinkan saya, berarti nurani saya sudah terganggu. Paham maksud saya? Akhirnya saya ngambil keputusan sama-sama lihat, bisa sama-sama, memang suami istri kan memang kompak kalau dalam Tuhan. Kita berdiri sama-sama cabut keluar dari bioskop tersebut. Lalu kita jalan-jalan, malah enak. Kita malah kencan jalan-jalan. Saya yakin waktu saya keluar itu ada jemaat di dalam sana. Sebab nanti long time setelah itu ada orang pernah ngomong sama saya dan saya juga lupa dia siapa. Dia ngomong thank you hari itu di sinema keluar. Saya bilang saya melihat dia berkata terima kasih. Jadi peneguhan buat kami
bahwa memang itu jangan ditonton, lain kali saya juga hati-hati. Saya bersyukur. Mungkin juga ada jemaat yang tetap tinggal di sana. Nggak apa-apa ya, kalau memang itu okay with you ya, I'm okay. Kalau di dalam rumah pelacuran, I'm not okay. Rumah perjudian, I'm not okay. Kalau ada jemaat di situ, saya bilang keluar. Kalau enggak, keluarlah dari gereja saya. Tapi di tontonan itu, tatut, yang BS, yang semua kotoran hewan semuanya muncul di mulut. Terus yang paling inti adalah Yesus keluar, Jesusnya. Berapa kali? 3 kali. Saya udah gak tahan. Kalau ada di sana, saya gak akan hakimi Anda. Ya sudah, gak apa-apa. Tetapi saya sendiri gak tahan. Saya bertahan di sana. Karena kalau if I cannot do it in faith, it is sin to me. Itu dosa bagi aku. Saya keluar. Paham maksudnya kalau di area abu-abu, tanya pada diri sendiri. Apakah ini bisa kudasari iman gak? Dengan ini aku bisa berkata, haleluya, tadi itu kencan dengan istri saya atau saya sama-sama bisa nonton bersama-sama, itu masa-masa nikmat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini yang kau beri. Gak bisa saya ngadep Tuhan. Karena saya tahu, saya dengarkan semua kata-kata itu. Dan itu mengganggu saya, apalagi yang Yesus, kok saya bisa tahan di dalamnya. Saya gak bisa memandang wajah Tuhan malam harinya sebelum berkata good night Tuhan Yesus, saya berkata thank you untuk hari ini. Saya gak bisa. Akan ada sesuatu yang saya sesali. Sebelum saya menyesal, mendingan saya henggang kaki. Paham maksud saya, area abu-abu untuk kita mengerti, apapun yang tidak berdasar iman, itu dosa. Semoga ini berguna bagi Anda. God bless you di area abu-abu. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.